Salam bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah di rumah masing-masing. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Turunlah kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itulah yang menguasai hati dan pikiranmu dalam kasih Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat dunia. Amin. Firman Tuhan menjadi pewartaan bagi kita di minggu ini, yaitu dari Kolose pasal yang ketiga ayat 18 sampai dengan ayat 21. Demikianlah firman Tuhan. Hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihanilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Salam bagi kita semuanya. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah di rumah masing-masing. Sebagaimana firman Tuhan pada minggu ini, Minggu 28 Juni 2020, mengambil tema membangun keluarga bahagia. Tentunya ketika kita melihat dari penciptaan Allah secara khusus kepada manusia, bahwa Allah setelah menciptakan Adam dari debu tanah, lalu Tuhan Allah berfirman, tidak baik seorang laki-laki sendiri, tetapi harus kita buat menjadi penolong baginya. Oleh karena itu, ketika Tuhan menciptakan Hawa yang diambil dari tulang rusuk Adam, lalu terciptalah Hawa dan memberikan kepada Adam
sebagai pendamping, penolong dalam hidupnya. Bapak Ibu yang siman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, maka kebahagiaan, kerukunan, dan hubungan terhadap Tuhan telah terputus. Tetapi oleh anugerah kasih dari Tuhan akan ciptaannya termasuk manusia, maka Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tentunya dalam kasih Allah Bapa melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus yang mengorbankan dirinya, yang mengasihi umatnya, tentunya menguduskan, mengampuni dosa-dosa manusia. Oleh karena itu, melalui surat Paulus pada jemaat yang di Kolose, agar supaya keluarga Kristen, keluarga yang menjadi bagian daripada tubuh Kristus, dan Kristus adalah sebagai kepala gereja, tentunya setelah dikuduskan, diperbaharui, hendaklah menjadi keluarga yang berbahagia, keluarga yang hidup rukun dan damai. Oleh karena itu, ketika hamba Tuhan menyampaikan firman-Nya, selalu dikatakan, turunlah kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu dalam kasih Kristus Tuhan dan Juru Selamat dunia. Di tengah-tengah keluarga ada suami dan ada istri, tentunya dilengkapi oleh anak maupun keturunan. Dalam hal ini di ayat 18, hai istri-istri, tunduklah kepada suami sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Kata tunduklah dalam hal ini bukanlah tunduk suatu ketika, tapi tunduk senantiasa. Tunduk yang dimaksud dalam hal ini adalah rasa hormat kepada suami, sebagaimana sang istri-istri menghormati, mengasihi Tuhan Yesus Kristus yang lebih dahulu mengasihi kita. Rasa hormat dan tunduk sebagaimana seharusnya dalam Tuhan tentunya adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Inilah yang dibangun di tengah-tengah keluarga, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Yang ditekankan di situ adalah di tengah-tengah keluarga menerima apa kekurangan-kekurangan, dan dalam kelebihan-kelebihan
mari saling melengkapi antara yang satu dengan yang lain. Ketika ada sesuatu hal yang terjadi di tengah-tengah keluarga, sang istri adalah seumpama gereja tubuh Kristus dan Tuhan adalah sebagai kepala gereja. Tentunya suami adalah sebagai kepala keluarga. Sang istri harus tunduk dan patuh kepada suami di dalam Tuhan. Lalu Bapak Ibu Saudara sekalian yang seiman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di ayat 19 dikatakan, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Sebagaimana bahwa kaum Hawa adalah yang diambil daripada tulang rusuk daripada Adam, ataupun kaum bapa ataupun dari suami, itu adalah orang-orang yang paling dekat. Istri adalah orang-orang yang paling dekat, yang dikasihi dan disayangi, dan tidaklah dapat berbuat kepada istri dengan semena-mena, tetapi harus punya pengorbanan sebagaimana Kristus telah mengorbankan dirinya bagi umat percaya, bagi gerejanya, untuk senantiasa dipersatukan dalam kasih yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Janganlah berlaku kasar terhadap istri, tentunya dalam hal ini untuk saling mengasihi. Saling mengasihi yang dimaksud dalam hal ini adalah mau memaafkan dan mau mengampuni, serta mau melupakan, menghapuskan kesalahan di tengah-tengah keluarga. Agar dengan demikian terjadilah hubungan yang harmonis di tengah-tengah keluarga yang takut akan Tuhan. Lalu selanjutnya, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Sang bapa adalah sebagai contoh teladan di tengah-tengah keluarga yang mencerminkan kasih Kristus terhadap jemaatnya, kasih Kristus terhadap umat percaya, agar dengan demikian sang bapa juga menjadi pancaran daripada kasih Kristus di tengah-tengah keluarga. Lalu dikatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Tentunya sebagaimana dalam hukum yang kelima, hormatilah ayah ibumu, agar supaya engkau lanjut usiamu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Tentunya hal ini adalah sebagai pegangan kepada kaum anak-anak supaya hormat dan takut akan Tuhan dan meniru contoh teladan yang diperbuat oleh orang tuanya. Tentunya dalam hal ini yang sering terjadi di tengah-tengah keluarga, bila di tengah-tengah keluarga tidak terjadi kerukunan, bila di tengah-tengah keluarga tidak terjalin kasih dan damai yang dari Tuhan Yesus Kristus, ini yang sering terjadi, menjadi anak-anak mencari pelarian keluar dari rumah, sehingga dia memperoleh kesempatan kepada rekan-rekannya yang ada di luar rumah, dan terjadilah kenakalan remaja. Inilah yang menjadi satu hal yang menjadi introspeksi bagi orang tua, hendaklah menjadi teladan di hadapan anak-anaknya, sehingga anak-anaknya mencontoh apa yang diperbuat oleh orang tuanya.
Bapak Ibu yang seiman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tentulah dalam hal ini takut akan Tuhan itu penting di tengah-tengah keluarga. Takut akan Tuhan itu berarti senantiasa mendengar akan firman Tuhan, mendengar dan menghayati serta melakukannya. Itulah yang menjadi kebahagiaan ketika hidup di tengah-tengah keluarga menjadi rukun dan damai. Tentunya dalam hal ini kasih di tengah-tengah keluarga bukanlah sekali waktu, tetapi senantiasa dalam situasi apapun. Hendaknya kasih Kristus tetap bersemayam di tengah-tengah keluarga. Ayat 23 pada Kolose ayat 3 ayat pasal yang ketiga ayat 23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tentunya apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, dan apa yang kita renungkan, semuanya itu untuk Tuhan. Tentunya takut akan Tuhan adalah melaksanakan segala perintah maupun firman-Nya dan menjauhkan segala larangan-larangan. Tentunya hal ini menjadi suatu kebahagiaan jika kita menghayatinya dan melakukan di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, Saudara yang seiman dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya di tengah-tengah kebaktian maupun ibadah, di tengah-tengah keluarga, di rumah masing-masing, kita tetap bersyukur, memuji Tuhan, dan senantiasa hidup rukun di tengah-tengah keluarga. Dengan demikian, terjadilah keluarga yang berbahagia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih ketika kami boleh mendengarkan firman yang menjadi pedoman dalam kehidupan kami, sehingga kami senantiasa ya Tuhan mengandalkan Engkau di tengah-tengah persekutuan rumah tangga kami masing-masing. Sekalipun ada ya Tuhan perbedaan pendapat, itu semuanya ya Tuhan, biarlah saling melengkapi, saling mengisi, dan saling menerima, sehingga dalam kelemahan maupun kekurangan kami ya Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu agar kami boleh dikuatkan, dimampukan, dikuduskan, dan diperbaharui oleh kasih-Mu dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat dunia. Bapa yang baik, Bapa di sorga, demikian juga ya Tuhan, kami bawakan dalam doa kami di tengah-tengah jemaat-Mu yang masih dalam keadaan sakit maupun yang sedang berbaring dan yang telah pulih dari penyakitnya, yaitu Amang Sintua M. Sibagariang, Amang T. Siringoringo, Inang Buru Purba, Nyonya Sintua Simatupang, Inang Buru Huta Barat, Nyonya Sintua BJ Tumanggor, Amang Sintua E. Huta Galung,
dan Inang Boru Purba, Nyonya Situa E Nababan, Amang J Siahan, dan juga ya Tuhan Inang Boru Tambunan, Nyonya Amang Guru Situa D Parapat, Inang Boru Panggabean, Nyonya Amang PH Sidetonga, dan juga ya Tuhan Inang Boru Munte, Nyonya Pendeta M Purba, dan juga ya Tuhan Amang Situa N Huta Barat, dan juga ya Tuhan Inang Boris Tompul, Nyonya P Huta Uruk, serta Inang Boris Hotang, Nyonya Sintua Amang Tumanggor. Semuanya ya Tuhan yang sedang berbaring untuk proses pemulihan, dan yang sudah sembuh, mohon berkat-Mu ya Tuhan, agar anggota jemaat-Mu yang dalam proses pemulihan semakin sehat dan semakin sembuh, pulih dari kesehatan mereka. Berikan mereka kesehatan yang ampuh ya Tuhan, dan iman yang teguh. Berikan juga kesabaran dan ketabahan, secara khusus buat keluarga dan anak-anak yang merawat mereka. Bapa yang baik, Bapa di sorga, demikian juga ya Tuhan buat anggota jemaat-Mu yang berulang tahun dalam minggu ini, yaitu Gideon Lumban Tobing, Herman Daniel Panggabean, JP Tampu Bolon, Inang I Boru Tambunan, Nyonya Amang Guru Sintua D Parapat, Stefani Juliani Simat Situmeang, Darwin TSP Nababan, R Boru Tabarat, M Boru Situmeang, Ida Lupina Boru Tobing, dan juga Ratu Natalia Boru Huta Barat, dan Inang Marsinta Boru Batubara, yang telah memasuki umur yang baru ya Tuhan dalam ulang tahun mereka. Kasihanilah mereka ya Tuhan, berikan umur yang panjang, murah rezeki, sehat-sehat selalu, dan senantiasa hidup rukun dan damai di tengah-tengah keluarga. Demikian juga ya Tuhan, berkati anggota keluarga yang telah Tuhan anugerahkan kelahiran seorang anak. Berkati ya Tuhan anak, ibu dan orang tuanya, agar senantiasa sehat-sehat selalu. Yaitu keluarga Amang Raymond Samuel Panggabean SH dan Sri Uli Boru Haritonang SH yang telah lahir seorang perempuan di tengah-tengah keluarga ini. Biarlah bertambah sukacita dan bertambah bahagia dengan kelahiran seorang putri di tengah-tengah anggota jemaat-Mu. Bapa yang baik, Bapa di sorga, demikian juga ya Tuhan buat
keluarga yang belum memperoleh keturunan, berkati buah kandungan sang ibu, berkati keluarganya ya Tuhan, agar mereka juga memperoleh anugerah yang daripadamu dengan kelahiran anak-anak di tengah-tengah keluarga jemaatmu. Bapa yang baik, Bapa di sorga, bikin juga ya Tuhan buat anggota jemaatmu mulai dari yang kecil, yang baru lahir, TK, dan sekolah minggu ya Tuhan, berkati semua mereka, dan guru sekolah minggu, serta PP remaja, anak-anak kami yang dalam perkuliahan sekolah maupun TK, SD, SMP, anak-anak kami yang di perantauan jauh dari kami, sertai lindungi mereka semua ya Tuhan. Demikian juga ya Tuhan anak-anak kami yang dekat kepada kami. Berkati juga ya Tuhan semua anggota jemaatmu. Demikian juga buat para lansia, kaum ibu dan kaum bapak, serta para janda dan duda. Berkati semua mereka ya Tuhan. Berkati semua anggota jemaatmu yang dalam berbagai-bagai pekerjaan mereka, baik pemulung maupun penarik beca, dan juga ya Tuhan pegawai swasta dan pegawai negeri, para medis, kedokteran, para guru, dan juga ya Tuhan yang sudah pensiun maupun para penutua yang telah purna bakti. Berkati semua mereka ya Tuhan, baik penutua, pelayan, majelis, dan juga semua pengumuman kor ya Tuhan, tim pujian, tim musik. Berkati mereka semua Bapa. Kerinduan-kerinduan anggota jemaatmu yang ingin berkumpul beribadah, memuji dan memuliakan Engkau di bait sucimu, di gerejamu. Darah Tuhan yang memberikan kesabaran bagi mereka. Di tengah-tengah keluarga juga ya Tuhan, boleh memuji, memuliakan namamu, berdoa, bersyukur senantiasa, karena keluarga, rumah tangga adalah merupakan bagian dari gerejamu, adalah merupakan tubuhnya Yesus Kristus. Engkaulah yang menjadi kepala gereja, dan Engkaulah yang menjadi kepala rumah tangga. Bapa yang baik, Bapa di sorga, demikian juga ya Tuhan buat semua program-program di tengah-tengah jemaatmu yang masih tersendat ya Tuhan. Karena Tuhan yang memberkatinya, baik dari panitia, tim renovasi ya Tuhan, yang masih punya kekurangan dalam dana. Berkati semua jemaatmu ya Tuhan. Demikian juga ya Tuhan buat panitia, dana pensiun pendeta. Karena Tuhan juga memberkati mereka. Berkati panitia ya Tuhan, panitia renovasi gerejamu, agar boleh menutupi utang piutang. Dan juga ya Tuhan panitia dana pensiun pendeta, agar mereka juga berusaha berikan marwah ya Tuhan, agar semua anggota jemaatmu secara bersama-sama bertolong-tolongan untuk menanggung beban. Bapa yang baik, Bapa di sorga, demikian juga ya Tuhan buat hambamu ini
yang akan menjalani purna bakti. Karena Tuhan senantiasa memberikan hamba-Mu ini ketabahan, kesabaran, umur yang panjang, sehat-sehat selalu, beserta dengan keluarga, istri, dan anak-anak. Makasih ya Tuhan. Demikian juga ya Tuhan, buat situasi di tengah-tengah lingkungan kami, di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah negara kami ini yang dilanda oleh virus corona. Tuhan menolong kami, mengingatkan kami agar kami senantiasa memakai protokol kesehatan, tidak lupa memakai masker ya Tuhan, dan semuanya itu boleh kami diingatkan agar supaya terputus virus corona. Kami yakin dan percaya ya Tuhan bahwa virus corona ini dapat berlalu dan lenyap satu waktu berkat kuasa dan sumber pertolongan-Mu. Berkati juga ya Tuhan pemerintahan kami, demikian juga jajaran TNI Polri dan serta garis depan para medis kedokteran yang melayani di tengah-tengah negara kami ini, yang melayani bagi orang-orang yang kena dampak virus corona. Berkati mereka semua ya Tuhan yang masih terkena dampak virus corona. Berkati obat yang mereka pakai ya Tuhan, agar mereka memperoleh pemulihan kesehatan berkat anugerah kasih dan pertolongan-Mu. Berkati juga keluarga mereka ya Tuhan, keluarga TNI Polri maupun para medis kedokteran, maupun anggota-anggota yang masih dalam pemulihan kesehatan. Berikan ketabahan dan kesabaran bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan. Masih banyak lagi yang kami minta, tapi Tuhan tahu apa yang Tuhan akan berikan kepada kami sesuai dengan kebutuhan kecukupan bagi kami di tengah-tengah keluarga, bagi kami di tengah-tengah anggota jemaat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Semuanya itu kami serahkan doa permohonan kami ke tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Salam.